Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan dan karunia-Nya, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat bisa melewati bulan Ramadan ini hingga hari yang keempat. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam ini dari kegelapan jahiliyah, dari kezaliman menuju cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam, yang mana ia adalah penutup para nabi dan rasul, dan juga Nabi Muhammad adalah orang yang akan pertama kali membuka pintu surga dan umatnya yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahr Ramadan, futtihat abwabus sama." Jika telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabus sama, maka akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan akan dikunci pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan para syaitan akan dibelenggu dalam neraka. Ialah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalamnya untuk umat muslim kebaikan-kebaikan dan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan dan amal-amal saleh. Dan juga bulan Ramadan ialah bulan yang Allah berikan kesempatan kepada hambanya untuk bisa diampuni dosa-dosanya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga dalam sabda Nabi yang lain, beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga bulan Ramadan, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan di mana diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an merupakan kalamullah taala, kitab yang paling agung. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga dalam Al-Qur'an ini terdapat petunjuk-petunjuk dalam atau penjelasan-penjelasan dalam petunjuk tersebut, dan juga pembeda bagi yang hak maupun yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dan bertemu dengannya, hendaknya ia berpuasa. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut. Wa kana ajwadu fi Ramadan, dan beliau adalah, atau kelembutan beliau menjadi lebih lembut lagi ketika bulan Ramadan. Hina atahu Jibril alaihi salam, ketika Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yudarisuhu fi, dan juga Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin wa yudarisuhu fi, di setiap malamnya mendatangi Nabi dan juga mengajarinya Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi lebih lembut dalam kebaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperbanyak amal ibadah kita, selalu memperbagus amal ibadah kita. Kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, beliau orang yang paling sempurna dalam melaksanakan ibadah-ibadah, terlebih lagi di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita senantiasa terus-menerus memperbaiki amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas diri kita, hingga keluarnya bulan Ramadan kita sudah menjadi hamba yang saleh, yang taat, dan kita terus menjaga amaliyah kita, kebiasaan kita di bulan Ramadan hingga selesainya bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala. Di
Di dalamnya Allah memperbanyak, Allah memperbagus ganjaran buat amalan-amalan. Di antaranya apabila kita melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, niscaya Allah akan membalasnya, mengganjarnya, memberinya pahala seperti pahala haji. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna hajjatan fi Ramadan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Maka sesungguhnya melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu seperti halnya melaksanakan haji bersamaku, yaitu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa terus-menerus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya amal-amal ibadah itu adalah milik hamba tersebut. Kita sholat, maka sesungguhnya ganjaran itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita sedekah, maka sesungguhnya pahala itu untuk diri kita sendiri, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah sendirilah yang akan mengganjari hamba tersebut sesuka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak bakalan kita dapati dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ganjaran untuk orang-orang yang berpuasa, karena sesungguhnya Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal bani Adam lahu illa saum. Sungguhnya amalan-amalan Bani Adam itu untuknya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sungguhnya saum itu adalah untukku dan aku akan mengganjarinya dengan pahala. Wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil mis. Dan sungguhnya bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada wanginya minyak misk. Misk itu adalah parfum yang paling wangi di saat ini. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita selalu memperbaiki dan kita terus bersyukur dengan berbuat ketaatan, dengan berbuat amal solih. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, akan Allah tambahkan ganjaran-ganjarannya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, sungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah sehingga Allah mengadab kita dengan tidak mengganjar ibadah puasa kita, dengan tidak mengganjar ibadah qiyamul lail kita, dan dengan tidak mengganjar atau memberikan kepada kita pahala dari ketaatan-ketaatan kita. Wal iyadu billahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubbas shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa haus, kecuali hanya rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahara. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail namun ia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa lelah dalam begadang. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang beribadah, melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail namun tidak diberikan pahala oleh Allah kecuali hanya merasakan rasa lapar, rasa haus dan juga rasa lelah ketika kita begadang. Dan mereka itu adalah orang-orang yang masih rutin atau masih membiasakan dirinya untuk berkata dusta. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, wal amalu bih, dan dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan dusta tersebut, falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah Subhanahu wa taala ia tidak butuh fi siyamihi, maka ia tidak butuh an yada'a fi ta'amih. Allah tidak butuh kepada rasa lapar dan rasa menahan orang tersebut dalam menahan lapar dan juga dalam menahan lelah dalam qiyamul lailnya. Oleh karena itu, hendaknya
kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan, dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Di antara amalan-amalan saleh yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan mungkin kita bisa senantiasa melakukannya dengan terus-menerus, yaitu adalah kita melaksanakan qiyamul lail. Melaksanakan qiyamul lail yaitu salat di malam hari. Dan kita atau di bulan Ramadan ini ada salah satu salat yang mana itu dikhususkan di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Dan Nabi SAW menjelaskan bagi orang yang melaksanakan salat tarawih bersama imam, maka dia sudah dianggap sebagai qiyamul lail pada satu malam full. Sebagaimana dalam sabdanya, beliau bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imam, sungguhnya seorang jika dia melaksanakan salat bersama imam hatta yansharif, sampai salat ini selesai, husibalahu qiyamul lailah, maka dia telah dianggap baginya melaksanakan qiyamul lail full, satu malam full. Kita bayangkan dari jam 7 sampai jam 4 pagi itu adalah waktu full satu malam. Kalau kita melaksanakan qiyamul lail salat tarawih misalnya bersama dengan imam 11 rakaat, dari rakaat pertama hingga rakaat 11 salat witir, maka kita dianggap melaksanakan qiyamul lail satu malam full. Itu merupakan kenikmatan yang sangat agung, merupakan kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan. Kemudian amalan-amalan ibadah lainnya yang harus kita perhatikan, karena ini merupakan keutamaan yang sangat agung, yaitu hendaknya kita memperbanyak doa, baik itu di malam hari, terkhususnya baik itu di siang hari, terkhususnya bagi orang yang berpuasa, karena orang yang berpuasa doanya mustajab. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhu." 3 orang yang tidak bakalan mungkin ditolak doa-doanya. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Kemudian da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang melakukan safar. Terlebih juga dia melakukan atau memunajatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Sebagaimana kita ketahui dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir. Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam terakhir. Ini waktunya umum, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka kita memperbanyak doa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, man yad'uni fa astajibalahu, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan barang siapa memintakan ampun kepadaku maka aku akan ampuni hatta yatlul al-fajr, sampai fajar itu terbit. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an baik di siang hari maupun di malam harinya. Kemudian di antara amalan-amalan yang lainnya yang terkhususnya bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita melaksanakan dan kita mengikuti atau makan di waktu sahur. Karena waktu sahur itu adalah pembeda waktu puasa antara orang-orang mukmin dan pembeda puasanya orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi dahulu mereka tidak melaksanakan sahur, tapi orang-orang mukmin mereka diberikan waktu untuk melaksanakan sahur. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu, ketika kita makan sahur itu adalah keberkahan. Fala tada'uhu, maka jangan pernah sekalipun kita meninggalkan waktu sahur. Walau an yajru'a ahadukum jur'ata min ma, walaupun salah seorang di antara kalian itu meminum atau mengkonsumsi selama sahur ini dengan seteguk air saja. Hanya seteguk air itu sudah dianggap sebagai sahur. Maka kalau kita ketinggalan bangun, maka kita cukup minum 1 teguk air saja, itu sudah cukup. Tidak perlu kita harus makan atau tidak perlu kita harus minum yang banyak. Cukup 1 teguk itu dianggap sudah sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustahsirin. Sungguhnya Allah bersama para malaikat, mereka berselawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan saleh kita selama di bulan yang penuh berkah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hendaknya kita memperbanyak amalan
dan kita selawat kepada Nabi, karena satu selawat niscaya akan Allah balas dengan 10 selawat.